belajar mengenai materi penyajian data kelas 7 SMP dengan saya Anissa Aulia Farhan. Nah, apa sih data itu? Data itu adalah sesuatu yang dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Kemudian penyajian data itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama data kuantitatif, yaitu berbentuk angka atau bilangan. Kemudian ada data kualitatif, yaitu tidak berbentuk angka atau bilangan. Penyajian data juga tujuannya supaya data yang dikumpulkan lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Penyajian data dapat dilakukan dengan cara pertama tabel, dan yang kedua itu ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian kita dapat melihat contoh tabel, yaitu dengan menggunakan data kualitatif tadi yang tidak menggunakan angka. Di sini terdapat Pulau Sumatera, yaitu dengan beberapa tarian tradisional seperti tari saman, tari tortor, tari piring. Kemudian dari Pulau Jawa terdapat tari topeng, tari ebek, tari jaipong, tari serimpi, tari merak, dan tari wayang. Kalimantan terdapat tari kancil papatai, tari serumpai, tari datun, dan tari hudok. Sulawesi terdapat tari magelu, tari papangan, tari boswara, dan dari Papua, dia terdapat tari sajojo, tari yospan, tari saunggi, tari musyoh, dan tari perang. Kemudian data tersebut akan kita sajikan ke dalam bentuk tabel, di mana pada tabel tersebut terdapat nama pulau, nama tarian, dan frekuensi. Nama pulaunya tadi seperti yang kita lihat dengan tari saman, tari tortor, tari piring, itu jumlah frekuensinya adalah 3. Frekuensi di sini menunjukkan jumlah tarian, banyaknya tarian terdapat pada pulau tersebut. Kemudian terdapat diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori atau dikelompokkan seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lainnya. Dan data tahunan seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan lainnya. Di sini juga terdapat contoh dari diagram batang. Dapat kita lihat data pada diagram batang tersebut terdapat tahun 2000 itu dengan 20 anak, 2001 dengan 40 anak, 2002 dengan 50 anak, 2003 dengan 70 anak, 2004 dengan 100 anak. Nah, dari data tersebut kita dapat menyajikannya ke dalam diagram batang seperti pada tahun 2000 itu kita pasangkan dengan 20 anak, tahun 2001 dengan 40 anak, tahun 2003 dengan 70 anak, dan tahun 2004 itu dengan 100 anak. Jadi, kita dapat menyajikannya ke dalam diagram batang seperti pada gambar di samping. Kemudian terdapat diagram garis. Diagram garis itu memiliki fungsi untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Di sini terdapat contoh dari diagram garis yang dimana menunjukkan pada hari dan besar uang saku. Di sini kita lihat dulu, hari Senin itu terdapat 6.000, hari Selasa itu terdapat 5.000, hari Rabu itu terdapat 7.000, hari Kamis 7.000, hari Jumat 6.000, dan hari Sabtu itu 6.000. Nah, pertanyaannya adalah kenaikan uang saku siswa terjadi pada hari, kita lihat paling tinggi itu adalah terdapat pada hari Rabu dan hari Kamis. Dan yang terakhir itu terdapat diagram lingkaran, yaitu diagram lingkaran merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar, menyerupai bentuk lingkaran. Di dalam diagram lingkaran terdapat beberapa irisan berisi variabel numerik dan variabel kategori yang mempresentasikan suatu data tertentu. Kemudian ada rumus-rumus dalam diagram lingkaran. Rumus yang pertama itu ada rumus besar sudut, yaitu ialah frekuensi per jumlah data dikali 360 derajat. Yang kemudian kedua itu ada rumus persentase dalam diagram lingkaran, yaitu rumusnya adalah frekuensi per jumlah data dikali 100%. Kemudian terdapat contoh soal dari diagram lingkaran. Di sini soalnya tersebut adalah diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Nah, dari diagram tersebut dapat kita lihat persentasenya seperti bahasa Inggris 60%, IPS 120%, IPA 30%. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa yang menyukai matematika adalah. Nah, untuk mengetahui jawaban dari soal tersebut, kita harus mengetahui bahwa jumlah sudut satu lingkaran full itu adalah 360 derajat. Tadi kan diketahui bahwa jumlah sudut IPA itu ada 30 derajat, jumlah IPS itu 120 derajat, bahasa Inggris itu 60 derajat. Nah, dikarenakan jumlah full
satu lingkaran itu adalah 360 derajat, maka 360 derajat itu kita kurangkan dengan jumlah dari beberapa bagian yang lain seperti IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Maka 360 derajat itu dikurang dengan 360 dikurang dengan jumlah seluruh dari persentasenya tadi, yaitu 120 derajat ditambah 60 derajat ditambah 30 derajat. Jadi 360 derajat itu dikurang dengan 210 derajat, sehingga sudut matematika itu menghasilkan 150 derajat. Tetapi yang ditanyakan tadi adalah banyak siswa yang menyukai matematika adalah. Nah, karena yang ditanya itu adalah banyak siswa yang menyukai matematika, maka kita akan menggunakan rumus besar sudut, yaitu kan frekuensi per jumlah data dikali 360. Cuman kan di sini kita sudah mengetahui jumlah besar sudutnya matematika itu adalah 150 derajat, maka kita akan membuat menjadi sehingga yang ditanyakan itu adalah banyak siswa menyukai matematika sama dengan besar sudut matematika per 360 derajat dikali dengan jumlah seluruh siswa, sehingga kita akan membuatnya menjadi banyak siswa yang menyukai matematika sama dengan 150 derajat per 360 derajat dikali dengan 72 orang. Nah, di sini dapat kita sederhanakan sehingga menjadi 5/12 itu dikali 72 orang, sehingga dapat kita ketahui bahwa banyak siswa yang menyukai matematika adalah 30 orang. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih.